kita akan ngobrolin lebih ke apa, tubuh dan imajinasi gitu kan. Acting kan sebenarnya luas kan. Siap. Gitu kan. Langsung Mungkin kita udah invite. ada Mas Banonnya, boleh tuh di-invite aja. Oke. Nah, sudah bergabung nih Mas. Halo. Selamat Halo, malam Mas. selamat malam Mas Banon. Selamat malam, Selamat Sehat malam. Mas? Mas Rizwan. Hihi. Iya. Sama ini hostnya Peko siapa? Saya lupa namanya. Mohon maaf. Oh, kenalin Perkenalkan Bang dong. baru yang baru. Kenalin saya Almuk Bang, panggil aja Almuk. Siapa? Almuk Bang, Almuk, panggil aja Almuk. Amuk. Ya. Siap, Mas Amuk. Terima kasih Nah, telah hari diajak ini kita berjoin. mau mengusik malamnya Mas Banon ini. Enggak. Memang habis bangun tidur. Aman ya Mas ya? Maaf nih Aman ya. mengganggu gitu kan. Oh iya, siap, aman. Terima kasih. Pengen ngobrol-ngobrol, sharing-sharing aja gitu. Siap. Kebetulan Senang sekali bisa Mas bergabung. Peko pengen belajar lebih jauh tentang tubuh dan imajinasi. Kan kalau dari cerita Bang Cacing, Mas Banon ini kayaknya udah tubuhnya tuh udah kayak punya awak sendiri lah kayaknya ya untuk ber, apa ya istilahnya mengolah tubuhnya itu ya, makanya kita pengen tahu nih gitu, eh Bang Banon gimana nih ceritanya gitu, sharingnya, boleh dipersilahkan Bang. Apa tadi? Pertanyaannya apa? Ini lanjut ini apa namanya? Headset gua kacau kayak. Oke, kita mungkin berawal dari awal mulanya dulu kali ya, tentang ceritanya gimana sih Bang Banon sampai bisa kayaknya mau menggeluti ini nih gitu. Kayak tadi sih saya mendengarnya kan menggeluti bidang pantomim ya Bang Cacing ya, belum Siap, ada Bang juga Amuk. satu kayak gitu kan, pasti ada dorongannya tuh yang memutuskan buat ke situ gitu. Secara kayaknya kalau buat orang awam ya buat itu malunya luar biasa ya. Gimana gitu awal mulanya kepikiran buat mengikuti benar-benar ngolah tubuh total gitu. Siap. Dahsyat. Pertanyaannya memang agak ini ya, apa namanya? Saya juga sendiri nggak tahu ya kenapa awal mulanya dulu bisa menggeluti ini gitu. Iya, kadang ya. Iya, pasti saya yakin teman-teman di kesenian atau di bidang apapun kalau ditanya kenapa kok bisa masuk jurusan musik gitu atau masuk jurusan psikologi atau jurusan kenapa kok bisa masuk jurusan IT, saya yakin mereka sendiri, ini keyakinan saya aja ya. Ya 60%, 70% saya yakin mereka sendiri nggak tahu kenapa. Ini sok-sok filosofis. Saya sendiri yakin mereka nggak tahu kenapa mereka masuk jurusan itu, karena antara memilih dan dipilih itu kita kadang-kadang nggak jelas juga. Itu saya dulu kenapa masuk teater ya gitu. Kemudian kemudian dituntunlah ke pantomim, dikenalkanlah ke seni peran, kepada hal-hal yang sebelumnya saya nggak paham sama sekali. Harusnya di SMA kan mungkin kita udah pemanasan, udah ngerti lah apa ini gitu. Ya, Terus mungkin kalau dari sudut saya mungkin lebih ke orang awam yang ingin tahu ya. Mungkin nanti yang tentang benar-benar arah seni perannya dari Bang Cacing. Kayak ini soalnya saya pertanyaan pribadi nih Bang ya. Kayak kadang suka ngerasa gitu kalau misal saking nervousnya, saking takutnya, saking gugupnya tuh kita secara jangankan yang untuk pantomim atau gerakan kesenian lain gitu ya. Misalnya untuk hal yang sehari-hari pun kalau kita gugup, gak siap, takut itu kan fatal ya. Maksudnya dalam artian kayak nge-freeze, badan tuh gak bisa gerak gitu kan. Suka aduh kayak gitu. Itu gimana ya tanggapannya, pandangannya Bang Bonan nih, Bang Banon nggak baik itu. Iya Bang Banon. Bang Bonan, pasti kan mungkin dulu ada lah momen-momen kayak gitu, ada cerita nggak soal mengatasi itu atau cerita di balik
gimana nih biar tubuh tuh kayak enak gitu, nggak stuck, nggak kaku, nggak gugup, nggak nge-freeze gitu. Jadi Iya. gimana nih Mas, katanya lebih biar tubuh itu nggak kaku, biar luas, lebih fleksibel mungkin dalam bergerak melakukan hal-hal aktivitas keseharian mungkin, ataupun dalam dunia seni peran gitu, dalam kehidupan lah gitu. Bagaimana caranya tubuh agar nggak kaku? Kemudian saya sendiri masih pelan-pelan mengapresiasi tubuh saya sendiri gitu ya. Ya, Kemudian pelan-pelan belajar menari, belajar olah tubuh karena mungkin ada mata kuliah waktu itu ya, kita karena kuliah di kesenian gitu. Terus kemudian kita belajar, oh bagus ya kalau kita bisa belajar segala macam hal tentang tubuh gitu, entah itu berenang, silat, taekwondo, nari tradisi, segala macam tradisi ya, apalagi pantomim, kemudian dikenalin pantomim. Terus bagaimana kita bisa mempraktekkan bergerak melalui rasa dan pikiran tanpa hambatan batin seperti kata Mas Sena gitu. Kalau saya kan berangkatnya karena dari musik gitu, dari drum gitu ya. Saya hampir setiap hari, sehari itu 4 jam minimal setiap pulang sekolah dari SMP sampai SMA, setiap hari selalu sticking gitu kan. Saya terapkan di tubuh ini gitu, meskipun memang nggak rajin-rajin amat sekarang ini. Kalau dulu mungkin kita ya, kalau di gitar itu fingering gitu kan, kalau di drum itu sticking, kalau di tubuh saya harus punya metode sendiri, bahwa saya juga harus punya cara sticking, fingering atau senam jarinya tubuh itu ngapain aja sih, misalkan ya Jatuhnya entah itu everything slow kalau motion lah ya, entah itu jadi kuncinya itu harus dilatih. Mungkin bagian, kan biasanya tubuh itu ada bagian tersulit ya Mas, kayak emang untuk digerakkan berasa kaku. Kadang kan ada orang kalau emang udah sering latihan, contohnya penari gitu, tubuh bisa split gitu kan, bisa merenggangin apa kaki sama lurus gitu kan, karena emang ada proses latihan. Nah itu kadang kan ada proses yang mungkin sakit ya gitu kan, wah harus dipaksa bener-bener emang sampai maksimal gitu, tubuh yang emang berasa sakit itu kan eh, berasa banget. Kadang kita nggak kuat, kadang udah di stop gitu. Apakah emang itu tuh emang harus terus dilatih, atau kita mencari alternatif lain untuk melatih bagian tubuh yang sulit untuk digerakkan atau untuk di apa namanya, dilenturkan gitu, difleksibelkan. iya, itu pun kita harus berhati-hati juga kan dengan tubuh Ya, kita ini, agar gimana caranya nggak kesleo, nggak patah gitu kan. Tapi tetap latihan dan membiasakan tubuh kita, mungkin gerakan-gerakan yang belum pernah kita lakukan gitu, kita cari. Memang awalnya agak pegel-pegel gitu ya, tapi lama-lama ya, kita akan merasakan kenikmatannya. Oh enak, kita kalau mungkin kalau kita jarang latihan gitu, saya sendiri ya, untuk ini nasihat juga buat diri saya sendiri ya, kalau jarang latihan juga apa namanya, terus kemudian kita lanjut latihan, berasa kayak apa ya, mengapresiasi itu kayak mengenal, mengapresiasi itu apa lagi ya, ini definisinya tuh mengenal, menghormati, mencintai, mencintai. menghormati di tubuh kita sendiri dengan cara merawatnya, dengan cara melatihnya, dengan cara olahraga, dengan cara olah tubuh, belajar, latihan untuk menggali potensi tubuh kita, bisa ngapain aja sih gitu. Sehingga ya kita dengan berlatih tubuh kita, wah nikmat. Nggak cuma kalau kayak kita modifikasi motor atau mobil kita, ini tubuh juga mobil kita atau motor kita, karena kita bergerak pakai kendaraan ini gitu. Kendaraannya Sama kita ya. hal, iya sama kayak mobil dan motor. Sementara ini juga pasti nanti akan kita tinggalkan tubuh kita ini. Tapi kalau kita mengapresiasi, berarti kita menggali potensi tubuh kita gitu, mencapai ruang-ruang yang mentoknya memang sakit, tapi
wah tubuh saya bisa sampai kayak gini loh gitu, misalkan kayak gitu. Terserah ya ininya, entah itu split, entah itu kayang, atau entah itu slow Kayang, ya. motion, entah itu ya ini teknis ya, tapi mudah-mudahan kalau kita bisa menggali potensi, bukan cuman hanya tubuh kita yang kita gali, tapi juga pikiran dan perasaan kita gitu. Kayak kita menggali potensi motor kita di rumah. Motor gue bisa ngapain aja sih ini? Oh bisa standing, oh bisa Ya. ngerem. Waduh, ini remnya kayaknya kurang, harus diperbaiki nih remnya. Misalkan kampasnya habis, nah kita, oh lampunya mati, misalkan, oh, lampunya bisa dimodifikasi ternyata. Nah tubuh kita juga sebenarnya bisa dimodifikasi, bisa kita capai ruang-ruang yang mungkin sebelumnya kita nggak pernah mencapai potensi tubuh yang seperti itu. Tapi kalau kita gali potensi tubuh kita, ataupun pikiran kita gitu, atau suara kita, atau perasaan kita, itu ternyata bisa luas dan dalam gitu. Kalau nggak mengenal tubuh, atau nggak mengapresiasi, nggak mencintai tubuh kita sendiri, ya akhirnya nggak luas dan dalam. Kebalikannya luas dan dalam apa? Dangkal dan sempit. Nah itu sangat berbahaya sih. Iya. Menarik. Jadi nggak ada mungkin persiapannya juga jadi kurang untuk sebagai, mungkin kalau performers kan memang tubuh itu jadi kendaraan utama, karena ya tubuh kita yang jadi tontonan kan gitu. Intinya sebelum mau lebih itu kan kita harus mengenal tubuh kita, lalu menggali, kemudian berlatih lah. Itu jadi lebih ya bisa jadilah mungkin fleksibel. Betul. Saya jadi kayak dosen loh di sini loh. Mohon maaf loh nih, kita sama-sama diskusi loh. Kita sharing, justru kita berbagi ilmu kadang. Ini nasihat buat diri saya sendiri juga, betul. Nggak apa-apa, Bang. Ini saya juga belum tentu latihan sering kayak. Betul, nggak kan ini nggak seperti abang menggurui, tidak, karena kebetulan abang yang duluan lebih ke situ gitu. Kalau saya selalu intinya nggak ada yang namanya menggurui gitu kan, ini bicara soal siapa yang lebih duluan tahu dan lebih duluan menguasai sesuatu hal. Itu kecuali kalau yang pertama kan mau guru kan gitu. Nah tapi menarik tadi penjelasan Bang Banun ya yang soal mengapresiasi tubuh. Kayak gini soalnya Bang, ada anekdot di mana yang kayak biasanya kalau mengolah tubuh yang soal kayak lentur sampai bisa split sampai bagaimana, itu ada patokan di umur gitu Bang. Jadi kalau misalkan nggak dilatih dari kecil, mungkin dari kecil dilatih stretching apa, akhirnya pas udah gedenya mungkin kalau dia atlet atau dia penari apa bisa split. Tapi ada juga orang yang emang terlahirnya cukup kaku dan mungkin dia dari kecil atau mungkin dulu-dulunya nggak pernah ngolah tubuh banget gitu Bang. Sekarang-sekarangnya jadi let's say kaku gitu, tapi sekarang ini dia lagi tertarik soal olah tubuh gitu, baik itu dance or apapun gitu yang mengolah rasa dan tubuh, itu bisa diatasi nggak Bang, atau enggak ya gitu yang nggak bisa, itu udah kaku mau nggak bisa diapa-apain. Nah, menurut Bang Bangun gimana? Iya, bisa sih manusia bisa tetap lentur, luas, fleksibel gitu ya, meskipun mungkin awalnya kaku, ya lama-lama bisa lentur. Yang lentur aja bisa kaku gitu, sama. Jadi dua-duanya. Iya, gitu. Kita fleksibel. Kalau fleksibel artinya yang lentur bisa kaku, yang kaku bisa lentur. Kebalikannya, yang sering latihan itu bisa kaku gitu. Jadi jangan sombong, yang latihan sering latihan, Anda pun bisa ngulang lagi dari awal. Tapi yang dari awal jangan rendah diri. Anda bisa juga lentur seperti penari-penari yang lain kalau belajar gitu. Yang belajar pun kalau sombong ya balik lagi nggak bisa ini lagi ya, apa namanya? Nggak bisa selentur dulu gitu. Iya. Tapi saya yakin ada namanya memory muscle. Memory muscle itu ternyata ingatan kita tuh nggak cuma ada di kepala. Tubuh kita ini juga punya memori, sehingga orang-orang yang sering latihan, entah itu apa aja ya, ini nggak cuma tubuh pada akhirnya sih. Orang-orang yang sering belajar menggali potensi pikirannya, menggali potensi tubuhnya, menggali potensi perasaannya, yang sering ya, saya bahasnya yang sering latihan, terus jarang latihan lagi, memang dia akan berasa ngulang dari awal kalau melakukan hal itu lagi. Istilahnya saya analogikan begini deh. Seorang pemain piano profesional gitu,
yang mungkin sampai ke perguruan tinggi, sampai S3 di jurusan itu gitu, dan pernah perform di mana-mana, tapi kemudian vakum selama 10 tahun, nggak pernah main piano sama sekali. Ini analoginya ya. Nggak pernah main piano lagi, nggak pernah latihan lagi, nggak pernah perform lagi si pemain piano ini. 10 tahun, entah itu karena dia ada kerjaan yang lain, atau advertising, atau mungkin dia kerja di bidang hukum, atau karena pas pada saat itu piano tidak menghasilkan rezeki untuknya, sehingga dia berganti bidang yang lain, sehingga membuat dia vakum 10 tahun gitu kan. Terus kemudian dia balik lagi ke bidang itu, kaku memang. Tapi mohon maaf gitu, kakunya pemain piano 10 tahun ini nggak bisa disamain sama pemain piano yang baru mulai. Benar. Ya. Karena ada memori itu tadi ya. Karena ada memori muscle. Jadi ternyata tubuh kita tuh punya daya ingat juga gitu. Jangan samakan pemain piano yang profesional sampai dia mencintai bidangnya ini selama puluhan tahun, terus vakum 10 tahun, terus dia kaku, tapi mulai lagi, dia akan tetap merasakan kenikmatan yang luar biasa yang dia dulu pernah dapatkan. Dia hanya latihan 2 jam aja, dia akan mengembalikan seluruh potensinya yang dulu pernah dia gali gitu, yang dulu pernah dia latih. Jadi jangan disamakan dengan pemain piano yang baru mulai, baru belajar gitu, jauh pasti, karena emang belum ada ya memori, belum ada pengalaman untuk ya terjun di bidang itu. Dalam artian si memori muscle tadi itu menyimpan file-file yang pernah dilatih gitu ya. Jadi dalam artian betul. Iya. Pun 2 jam itu let's say buat pemanasan, semua memorinya comeback gitu ya. Dalam artian mungkin Taufik Hidayat udah pensiun, disuruh tepakan 10 menit juga jago lagi kayak gitu ya. Yeah. Ini ada itu Bang. Dia nggak bisa disamain dengan saya yang baru belajar badminton gitu. Jauh kan gitu sama kita gitu. Nah, sebenarnya ada yang mau nanya. Oke, kita potong soal ada yang mau nanya, kita ajak join aja ya biar pertanyaannya langsung. Ada Master. Ini terima kasih. Indra Pacik luar biasa sekali. Mau tanya-tanya boleh, kita ya, ngobrol sharing. Orang yang kita ajak join ini, nggak bisa diajak join nih Bang, gimana ya nanya? Oh dia decline, ya udah. Tadi ada yang mau nanya langsung. Yang kalau ada yang mau nanya, boleh langsung typing di kolom komen atau kita ajak join ya. Nanti bilang aja, misalnya kayak tadi ada yang mau nanya dari ini aja, yang tadi baru bilang ini Amar.rs, kan belum ada pertanyaannya, boleh diketik aja dulu. Terus ini ada nih dari Bang Junes, boleh nanya Bang Banon, apa bedanya antara gerak tubuh saat pantomim yang mengeksplor gerak tubuh dan gerak tubuh saat acting dalam film? Mau langsung diskusikan jawab atau apa dulu sebagai aktor ini banyak. Oke. Mau dijawab satu dulu apa gimana nih? Ya. Oke, siap-siap. Akan ya kita jawab atau kita respon ya, bukan jawab sih, kita tanggapi. Nggak enak kalau dijawab tuh kayak seolah-olah kita tanggapi awal diskusi bersama Bang Junep. Tapi Bang Almuk sama Bang Cacing ini, Bang Rizwan ini bisa menanggapi juga ya. Boleh, saya yakin Bang Rizwan dan Bang Almuk punya pikiran atau argumentasi yang lain gitu. Kenapa? Boleh ditanggapi Bang. Kalau menjawab cuma perasaan aja Bang yang boleh dijawab. Mungkin Bang Rizwan mau jawab duluan, nggak apa-apa. Menanggapi duluan, bukan jawab ya. Menanggapi. Apa? Kok nggak ada yang Muk di sini pertanyaannya Muk? Ya. Boleh. Atau mungkin bisa pakai fitur Q&A-nya live ya, mungkin biar nggak hilang pertanyaannya. Ini kita ulangi pertanyaan Bang Junef itu tentang ini Bang, perbedaan olah tubuh antara pantomim dengan film. Mungkin itu ya singkatnya ini. Bedanya antara gerak tubuh saat pantomim dan explore gerak tubuh saat acting dalam film. Perbedaannya mungkin Bang tipis ya,
Kalau menurut saya mungkin perbedaannya tipis, karena kan kalau setahu saya pantomim itu hanya mengandalkan gerak tubuh dan imajinasi. Dia mungkin minim ada dialog. Jadi di mana setiap gerakan tubuhnya itu memang harus yakin dan emang jelas gitu. Dia sedang melakukan hal apa gitu. Misalkan contoh kata dia mau ambil minum, berarti kan ada gerak tubuh yang emang dia harus memperlihatkan, oh dia tuh meyakinkan bahwa dia sedang mengambil minum. Walaupun dia tidak berbicara, tidak berdialog, tapi penonton melihat dia sedang mengambil minum. Punya pikiran seperti itu. Kalau emang di film atau yang emang ada lawan main gitu kan, lebih hanya berdialog aja sudah bisa meyakinkan saya mau minum, tanpa harus ada gerakan tubuh yang emang menunjukkan dia mengambil gelas gitu. Iya kan? Mungkin bedanya di situ kalau emang ada antara dialog dan tidak. Mungkin kalau di pantomim kan emang yang saya tahu lebih banyak mengandalkan tubuh dan imajinasi, gimana setiap gerakannya itu harus meyakinkan bahwa dia sedang melakukan aktivitas apa. Kalaupun dia sedang mandi, berarti kan dia ada gerakan tubuh yang memperjelas penonton kita gitu, bahwa oh dia lagi mandi. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu bisa terjawab oleh penonton sendiri gitu. Itu sih kalau pendapat dari saya. Oke, kalau dari Bang Banon mungkin gimana Bang Ban? Enggak, saya mau mendengar dari Bang Almuk. Gak apa-apa, pelan-pelan kita, masa saya terus ntar gak enak biar ada. Oke, Bang Almuk. Kalau menurut saya sih kayaknya mungkin tadi pertanyaannya apa bedanya gerak tubuh saat pantomim yang mengeksplor gerak tubuh dan gerak tubuh saat acting dalam film ya? Kalau menurut saya sih, kalau pas pantomim mungkin karena tidak terbantu dengan dialog atau hal-hal lain, mungkin komunikasi ini benar-benar mengandalkan gerakan, jadi benar-benar harus tegas dan kayak apa ya, menjelaskan sesuatu gitu. Maksudnya kalau dalam artian kalau acting film kan setidaknya terbantu sama set, properti, ya mungkin jadi bisa ada elemen terdukung lain gitu kali ya. Kalau saya singkat aja Bang, soalnya nggak terlalu ngerti. Siap, Pertanyaannya tapi masih banyak. ini karena headset saya juga kurang. Ntar saya kalau perlu ini dulu pairing sama headset teman saya dulu. Tapi saya setuju juga sama jawaban Bang Almuk dan Bang Rizwan. Tanggapan ya saya dari jawaban dari ini Bang Junet jadi bikin kita diskusi. Emang tujuan Bang Junet tuh kompor-komporin kita. Ini bagus gitu. Iya, bagus siap. Berpikir gitu ya. Bang Junet yang nanya banyak jadinya. Iya. Coba undang Bang Junet. Bisa berempat ini ya? Bisa Bang. Yang nggak bisa saya RT. Oh iya. Coba Bang Junet naik dulu Bang Junet. Bang, sorry. Yang nanya di invite ya? Iya, Bang Cacing, kok kalau gue ini cuma bisa 3 guest ya? Maksudnya cuma bisa 3, nggak bisa. Oh, ini bisa. Okay. Wah, ini Bang Junet pada nih. Selamat malam. Bertanggung jawab atas diskusi. Bung Bano. Selamat malam Bang Junet. Dahsyat, salam hormat. Sambil ini kalau di TV disensor ini rokok saya, nggak apa-apa ya? Dibulurin. Saya juga ngerokok Mas. Santai kita bisa santai. Tapi gara-gara senior saya merokok, jadi saya ikutan. Ya, nggak apa-apa lah, nge-vape ya. Tadi ya, dong. Kamu berisik Bang Junet, ininya mikrofonnya. Masa sih? Tadi pertanyaannya apa bedanya antara gerak tubuh pantomim saat mengeksplor gerak tubuh dan gerak tubuh saat acting dalam film? Nah, itu beda tipis kalau kata Bang Rizwan. Saya setuju, beda tipis. Bedanya analoginya kayak takdir dan nasib, beda tipis. Jadi film dan pantomim ini bedanya apa sih? Kemudian saya percaya sama pikiran saya sendiri, meskipun kalau saya diskusikan keyakinan atau metode saya sama senior manapun gitu, beberapa nggak setuju atau punya argumen yang lain, nggak apa-apa, karena saya juga kayak punya pagar, bukan pagar apa ya,
pagarnya tapi kayak transparan gitu ya. Bahwa saya kurang terlalu percaya sama kategori gitu, bahwa oh ini pantomim, itu film, ini musik, oh ini seni rupa, oh ini psikologi, hukum, oh itu IT. Bahwa sebetulnya kita ini satu kesatuan. Film itu juga pantomim juga film di dalam kepala saya, bahwa ya acting itu juga sepersekian detik kadang-kadang pantomim, dan pantomim itu juga acting, seni peran juga, meskipun mungkin ada kaidah-kaidah kalau pantomim itu nggak boleh pakai ngomong ya, tapi Senadi Dimam kan ada kata-kata, dan itu bukan berarti bukan pantomim saat aktor pantomim ngomong gitu, nggak apa-apa juga. Itu sepersekian detik pantomim, sepersekian detik lagi film, sepersekian detik seni peran, sepersekian detik musik gitu. Kayak misalkan di dalam film ada aktor berdua yang kadang-kadang silent acting, meskipun cuma 3 detik, saya menganggap itu sebuah pantomim juga, tapi orang mengkategorikannya sebagai silent acting misalkan, bebas gitu. Atau saya menganggap itu sebuah musik juga karena ada jeda di antara kata-kata atau tanda istirahat. Kalau di partitur notasi balok ya, kalau di John Cage ada tanda istirahat selama 4,33 menit, 4 menit 33 detik tuh dia berkarya cuma tanda istirahat semua. Tanda istirahat semua. Jadi penonton di gedung pertunjukan orkestranya cuma nungguin ini ngapain nih, kok nggak ada pemain orkestranya, cuma pegang violin, cello, pegang perkusi, pegang main pianonya nggak dipencet, satu notes pun nggak dipencet, karena partitur notasi atau notasi baloknya tuh cuma tanda istirahat gitu. Nggak bermain musik sama sekali, hening selama 4 menit 33 detik kalau karyanya John Cage gitu kan. Nah itu pantomim juga gitu ya, agak unik, tapi begitulah, kompleks, aneh, atau nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata gitu, kira-kira gitu. Sebetulnya nggak ada bedanya sih, tapi sekaligus ada bedanya. Kira-kira gitu. Gimana Bang? Bung Manon ini luar biasa. Lalu memberikan kata iya dan tidak. Karena dia di jalan tengah. Ya, Iya. keseimbangan Enggak, mudah-mudahan ya. karena tadi kan di awalnya kalian kan membahas tentang sebuah membiasakan tubuh. Iya kan. Jadi bagaimana sih? Misalnya ya kata Bung Manon kan bergerak, kita melakukan kebiasaan-kebiasaan itu. Makanya apakah ada bedanya antara orang yang melakukan gerakan tubuh yang sering mengeksplor gerakan pantomim dengan cara dia mengeksplor gerak-gerak dia pada saat bermain dalam sebuah film yang bukan pantomim ya, artinya yang bukan pantomim. Karena aku nggak tahu sih, Bung Manon mungkin lebih ngerti. Karena selama ini yang gue lihat memang seperti yang dijelaskan oleh sama si Cacing, bahwa pantomim itu lebih banyak menggunakan eksplorasi tubuh, gitu ya, mengeksplor tubuh untuk menjelaskan sesuatu, begitu. Sementara di film itu banyak menggunakan kata-kata, tapi ada filmnya yang nggak menggunakan kata-kata loh. Iya, artinya tuh selama kurang lebih aku pernah lihat, tapi film apa nggak tahu, lupa. Tapi aku pernah nonton itu, agak bosan juga sih sebenarnya kayak gitu. Cuman lama kelamaan jadi seru, bahwa dia tuh nggak bergerak, bahwa dia tuh nggak berkata-kata, berkalimat. Dia hanya melakukan kegiatan aktivitas sehari-hari aja, memasak, lihatin orangnya memasak dan lain sebagainya. Ya, kemudian setelah itu dia main gitar kalau nggak salah ya. Habis memasak dia main gitar, tapi dia melakukan gerakan yang natural. Dia nggak mengeksplor satu gerakan bahwa dia memasak dengan cara memasak, mengimajinasikan sesuatu gitu. Dia melakukan gerakan sehari-hari aja kayak gitu. Nah itu kan juga termasuk gerakan kayak gitu kan. Cuman kalau aku lebih kepada tetap membedakan, karena aku nggak tahu definisi sebenarnya pantomim itu seperti apa gitu. Sehingga kalau aku masih berusaha untuk bukan berusaha,
Kalau aku masih merasa ada perbedaannya kayak gitu ketika mengeksplor pantomim, bermain pantomim dengan ketika dia bermain film kayak gitu. Cenderungan kan kalau yang setahu aku pantomim itu dia selalu geraknya tuh selalu ekspresif gitu ya. Besar. Mengekspresikan sesuatu dengan seekspresif mungkin. Banyak video-video Bung Banon juga yang aku lihat seperti itu. Ya, melangkah pun, kemudian ngambil sesuatu pun dia sangat lebar sekali langkahnya, tangannya, kemudian ekspresi wajahnya yang seperti itu kayak gitu. Ya. Banyak apa namanya itu gerakan-gerakannya tuh sangat besar kayak gitu ya kan. Nah, aku juga nggak tahu definisinya seperti apa kayak gitu. Nah, setahu aku kan di film, di kebanyakan di film itu ada juga yang melakukan hal itu, cuman dia nggak mengeksplor gerakannya secara besar-besaran, mengambil sesuatunya dengan kayak gitu loh. Ya, kecuali dia memang memerankan sebuah tokoh kayak Jim Carrey misalnya ya, ke dalam film Mask misalnya kayak gitu ya kan. Nah, itu dia mengeksplor karena dia menjadi sesuatu tokoh lain kayak gitu dari kehidupan dia yang sebenarnya kayak gitu. Makanya aku kayaknya memang ada bedanya nih kayaknya nih. Itu yang pengen ditanyain itu Bung sebenarnya gitu. Ternyata nggak ada ya Bung. Ternyata nggak ada Bung ya. Ada, kan tadi saya bilang ada, bedanya pasti ada bedanya. Ada. Dan sekaligus Tapi, tidak ada. Sekaligus nggak ada. Iya betul. Ada, jadi kalau kita belajar, iya. Jadi kalau kita belajar kesenian ini kan kemudian saya yakin lah, mudah-mudahan teman-teman paham lah gitu. Kita diajak untuk mundur sejenak di balik dualitas ini, di balik ya ada bedanya atau enggak ada gitu kan. Terus kita diajak mundur sejenak kalau belajar di kesenian, entah itu teori atau praktek ya. Di kesenian ini kita diajak melihat sesuatu itu secara utuh gitu. Artinya bukan saya nggak setuju, misalkan Mas Didi Petet almarhum dulu pernah memberikan definisi atau ungkapan bahwa acting itu harus jujur. Gitu. Itu betul sekali. Acting itu harus jujur, betul nggak? Betul. Tapi saya kemudian belajar lagi, membaca dan mendengarkan atau melihat gitu. Kemudian saya mendapat input baru. Artinya acting itu nggak cuma jujur, tapi juga sekaligus bohong gitu. Jadi kalau mau lengkap jujur benar, tapi bohong juga benar. Jadi jujur dan bohong. Jadi kesenian itu memang kompleks, kayak dua tapi satu gitu sebetulnya. Kalau mau ngelihat dualitas itu kemudian melebur jadi satu. Beda memang, tapi sekaligus sama. Yeah. Kayak jujur tapi juga sekaligus bohong, pura-pura tapi sekaligus kan, sungguh-sungguh. Konteksnya kan bisa dibolak-balik ya, mau ke arah pura-pura dulu apa sungguh-sungguh dulu baru pura-pura, atau jujur dulu baru bohong dulu baru jujur, itu kayak satu kesatuan. Ya. Kabur tapi sekaligus tajam, atau tajam tapi sekaligus kabur, jelas sekaligus nggak jelas. Nah, kalau kita ngambil mundur sejenak, utuh jadinya. Indah sekaligus jorok. Iya. Iya. Aduh. Ini saya yang macet atau siap? Enggak ya, aman ya sinyalnya ya? Aman. Ini sinyal aku yang nggak bagus atau sinyal kalian tuh yang nggak bagus ini? Ya, saya juga nggak tahu ya, mana yang nggak bagus. Bisa bagus, bisa jadi bagus, dan bisa juga jadi nggak bagus sebenarnya. Nah, ya, itu gitu. begitulah kira-kira. Ya, iya, ada konteksnya kan kita berbicara masalah gerak tubuh. Aduh, ini kok pada hilang semua ya? Nah, bisa lagi tuh. Apanya? Aduh. Gimana nih? Aman, Bang Junad? Ya, kok hilang nih muka Banon ya? Oh, nah, amuk juga. Bang Juneb sinyalnya kali. Oh iya, mau gua balik sinyal. Sorry. Nah, bagus ya.
Ya, Ya konteksnya kan kita konteksnya kan kita membicarakan soal ini di judulnya aja kita ngobrol tentang tubuh dan imajinasi kayak gitu. Ya pada Ya. prinsipnya sebenarnya ya aku sependapat sekaligus tidak sependapat kalau menggunakan Nah, istilah nggak apa-apa, Bung Bano. bagus. Ya sebenarnya Kalau sependapat doang udah di- kita kelar, nggak ngobrol. Nah, Tapi kalau Ya, nggak sependapat apapun. terus kita bisa berantem, jadi kita tengah-tengah. Iya. Iya kan? Jadi debat, bukan diskusi atau sharing. Ini makanya nanti kita ini gue kalau ngomong nggak jadi-jadi nih, putus nih kayaknya nih. Gue keluar Sinyal aja nih lah, tahu gue tuh. ngomong nggak jadi-jadi. kalau kulihat, mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ini abang-abang ya. Tadi ada yang nanya nih Amar.eret, orangnya kayaknya udah nggak ada, tapi nggak apa-apa buat teman-teman yang nanya dan belum sempat dapat jawabannya, nanti bisa ditonton di IGTV-nya aja ya. Jadi ini Oke. Bang Banon, pertanyaan berikutnya itu sebagai aktor yang tiap kali berakting, bagaimana membedakan aktor yang sedang berakting atau tidak terkait gerak tubuhnya gitu ya? Gimana nih menurut Bang Banon dulu, mungkin nanti lanjut Bang Junep, lanjut Bang Cacing. Silahkan. Bang Junep dulu kayaknya mau jawab, kan Bang Junep juga seorang aktor. Gue nggak denger ini apaan sih? Kita depak Bang Junep aja lah kalau nggak denger mulu nih. Diulang lagi ya. Udah ke rumah aja Bung Banon, nanti kita live. Oke, saya Kita nanti ngobrol di sini. berangkat ke rumah Bang Junep nih. Kita langsung naik motor ke sana. Udah nyampe. Oke, mungkin dijawab dulu dari siapa nih, Bang Banon ya? Ntar kalian Jalan dulu aja. Jalan ya, jalan oke. kalian ya. Ini muka kalian kadang-kadang hilang nih. Jalan. Oke. Bisa diulang mau pertanyaannya? Coba buat Bang Mas Junep Banon apa tadi? mau live ya? Bang Junep bisa di-mute ya? Enggak. Sama pertanyaannya Amar nih yang sekarang cabut nih, dia goda-godain kita doang sebetulnya. Dia sama kayak Bang Junep sebetulnya pertanyaannya ini, gimana caranya kita membedakan orang acting sama nggak acting gitu kan? Betul, Bang. Ya. Iya kan, kira-kira begitu kan? Kapan Betul, kita betul. tahu? Sama kayak kapan kita tahu ini adalah takdir atau nasib? Kita nggak tahu juga sebetulnya. Kita nggak bisa menduga-duga. Ini orang acting atau nggak acting. Cuman ini personal banget pertanyaan ini. Yang tahu juga belum tentu presisi atau tepat, akurat jawabannya. Belum tentu. Bahkan siapapun lah, atau mungkin kalau dia nabi atau malaikat, mungkin dia bisa tahu kepastian ini ya. Ini orang pemain bola atau bukan ya, tapi kayaknya dia nendang bolanya bagus sih waktu dikasih bola, tapi belum tentu dia pemain bola profesional, tapi bisa jadi gitu ya kan. Jadi kita nggak bisa suuzon atau berprasangka buruk atau berprasangka baik. Kita tengah-tengah lagi-lagi. Gimana ya aktor yang tiap hari berakting? Sekarang aktor itu apa sih gitu kan? Kita kalau mau mundur sejenak mendefinisikan aktor itu apa sih definisinya? Gitu. Terus siapa yang boleh disebut sebagai aktor ini? Bang Junep berisik, kita outin dulu kali. Saya jadi enggak. Ya kayak gitu ya kira-kira. Kita nggak bisa menggolongkan oh itu aktor nih, bukan. Jadi bisa jadi semua orang itu aktor. Nah kan jadi nggak berisik. Mohon maaf Bang Junep ya. Nah gitu kira-kira. Bisa jadi semua orang itu adalah aktor gitu kan. Bisa jadi semua orang itu adalah seniman memang. Cuman lagi-lagi ada kadarnya, ada levelnya. Kayak tingkat kedekatan kita sama Tuhan, oh dia lebih dekat sama Tuhan gitu. Oh, tahu dari mana gitu, kita nggak tahu. Jadi cuman Tuhan yang bisa menilai dia dekat sama Tuhan atau enggak gitu. Apapun agamanya ya, kayak kira-kira. Cuman dia doang yang tahu dia aktor atau enggak. Semua orang itu intinya aktor. Sadar apa yang dilakukan. Nah, ini dari bukunya Pak Pramana Patmodharma itu saya suka banget.
definisi teater gitu. Teater itu adalah suatu kegiatan manusia secara sadar menggunakan tubuhnya sebagai media utama untuk mengekspresikan rasa karsanya dan segala macam unsurnya kayak lighting, terus set, make up, kostum, atau penonton pemain. Kayak sekarang ini lighting udah ada. Ini gue punya lighting, gue punya kostum gitu, gue punya penonton gitu kan. Dan kadang-kadang sepersekian detik kalian jadi aktornya. Dan apa aktor tuh harus ngomong gitu kan. Emang aktor, kalau gue jadi yang ngomong sekarang terus gue bisa disebut sebagai aktor gitu kan. Aktor kan nggak harus ngomong juga gitu kan. Kayak lu sekarang dengerin gue bisa dibilang aktor juga gitu. Apa aktor harus dilihat orang di atas panggung? Nah ini juga panggung kita. Lu di rumah juga panggung. Semua tempat adalah panggung. Gimana dong? Nah balik lagi akhirnya kita ngebahas tentang kesadaran. Betul Mas Rizwan ini. Kesadaran. Nah gimana kita caranya bisa ngecek kesadaran manusia? Apakah ini orang sadar atau enggak? Ini orang gila atau sadar? Kita kan nggak bisa berprasangka buruk. Oh ini dia orang gila. Belum tentu. Ya kalau dia pura-pura gila. Kayak perjalanan orang mencapai spiritual misalkan. Kayak wali yang pura-pura gila gitu misalkan. Atau ada dalam sebuah buku yang lain lah. Saya nggak mau nyebutin tokoh gitu ya. Sebuah buku tentang teater atau aktor. Atau teater ya, yang membedakan ini teater atau bukan kan kesadaran. Jadi kalau ada peristiwa tabrakan di perempatan jalan, itu nggak bisa disebut teater karena dia nggak sadar. Dia tabrakan, terus penonton berkerumun, terus menolong kecelakaan itu nggak bisa disebut teater karena itu nggak ada kesadaran di situ. Misalkan gitu, ada sebuah buku lah. Terus buku itu juga menyebut yang lain. Ada orang gila yang monolog di alun-alun dan penontonnya banyak. Itu nggak bisa disebut teater karena orang gila itu nggak sadar. Gitu kan? Nah, tapi saya punya pertanyaan sendiri. Apakah kita bisa ngecek orang itu sadar atau enggak gitu kan? Apakah kita bisa ngecek kalau si orang yang tabrakan itu sadar atau enggak? Ada loh yang sadar. Kayak Jackass. Pernah nonton Jackass? Yes. Nah, Iya, teman saya itu Udah ada direncanakan yang kecelakaannya. direncanakan. Teman saya itu ada yang sampai masuk rumah sakit jiwa karena dia memang merencanakan nabrakin motornya di kecepatan yang tinggi dan nabrakin motornya. Kalau ini kisah nyata ya. Dan berdarah-darah dan dia menikmati itu gitu. Dan dia sadar loh. Kita nggak bisa berprasangka buruk kalau dia nggak sadar dong gitu kan. Kita nggak bisa ngecek kesadaran tiap manusia gitu. Kira-kira gitu, Jo. Ini agak rumit. Memang begitulah. Yes. Kompleks tapi satu kesatuan. Mas Banon, tapi ya misalkan kayak tadi kita nggak bisa melihat mana yang sedang breaking, mana enggak gitu ya, cuman orang itu dan Tuhan. Tapi ya betul. ada Bisa jadi. salahkah atau tidak salah sama sekali atau bahkan Yesus? That's fine gitu, yang kayak bahwa seorang aktor dalam kesehariannya tuh melibatkan acting gitu. Maksudnya dia nggak sedang berperan dalam artian tugas dia sebagai aktor, lagi sehari-hari dalam artian lagi jajan kopi kekinian misalkan, tapi mesennya sambil acting. Karena kan itu kayak ya it's okay aja gitu, atau gimana gitu tanggapan menurut Mas Banon nih, kayak iseng nih misalkan nih mau jajan GoFood tapi abang-abangnya dicandain sambil acting gitu, mesennya sambil acting, atau enggak kesehariannya tuh dibawa acting gitu. Itu gimana ya pandangan Mas Banon? Iya, actingnya orang yang jajan kopi atau actingnya orang yang jajan GoFood ini tujuannya apa dulu gitu kan? Bahwa orang GoFood tadi juga acting, sama yang pelayan kopi tadi juga acting kan? Semua orang, karena semua orang itu acting juga. Jadi sama-sama acting kita. Apakah bokap nyokap kita bukan aktor gitu kan? Mereka juga aktor, memerankan peran sebagai ayah atau ibu. Kita juga acting memerankan anak di depan mereka. Sepersekian detik kadang-kadang kalau kita noleh ke teman kita di depan orang tua kita, kita acting sebagai teman kita karena kita ngobrol sama teman kita. Oke. Berarti Tukang bisa dagang bakso. Nah, ya? kemudian kita balik lagi, acting itu apa sih gitu kan? Dari kata dasar act. Memang agak rumit ya. Tapi saya percaya acting itu cuman
Apa ya definisinya kalau kata dasar? Kan melakukan sesuatu, acting, melakukan sesuatu, udah gitu. Nah, kalau aktor tuh ya kayak lakon, kalau di bahasa Jawa lakon tuh Ya. pemeran, bahwa setiap Pemeran. manusia ini pemeran. Bang Almuk pemeran, di perannya Bang Almuk ini, Bang Rizwan juga pemeran. Yang belum tentu saya bisa mainin peran Bang Rizwan, termasuk Bang Rizwan belum tentu juga bisa memainkan peranan saya sebagai Banon. Kalau saya mainin peran, kalau saya dijadiin Rizwan belum tentu saya bisa, makanya yang jadi Rizwan cuman Rizwan cacing sekarang ini gitu. Iya. Dipilihlah alam semesta yang meranin Rizwan siapa ya? Ya kamu gitu. Agak rumit ya, memang jawabannya agak rumit ini. Saya juga jelasinnya bingung. Kalaupun mau bisa memerankan orang lain ya kembali lagi kan kita ada namanya observasi gitu kan. Kita melihat oh tingkah lakunya Mas Banon nih kayak gimana, kita perhatikan, baru kita latih dengan gaya gerak tubuh gitu. Kembali lagi ke tubuh gitu kan. Kayak emang dari gaya bicara kayak gitu. Oke, saya nangkep sih. Mungkin Itu bisa impersonate ya. setiap Impersonate, ya. orang itu dimulai dari dia bangun tidur sampai dia tidur lagi, semua yang dilakukan acting kali ya Mas Banonnya. Mungkin buat teman-teman di sini di saat mungkin ada yang lagi nego pengen dibeliin iPhone 13 baru, terus orang tua bilang jangan dulu, Bapak belum punya uang, padahal uangnya ada, itu acting. Kayak gitu mungkinnya. Atau enggak mungkin mahasiswa yang Pak saya belum ngumpulin tugas karena saya begadang bantu ibu, padahal dia begadang main PS, itu acting. Cuman mungkin pembedanya kalau di kategori acting yang saat berakting or acting sehari-hari adalah mungkin kemasannya ya, dalam artian mungkin kan kalau acting pementasan ya dikemas apa biar enak dilihat orang kayak gitu kan ya. Kalau Konsep. kita yang kita sehari-hari kan kayak bodo amat enak, yang penting tujuannya tercapai kayak gitu. Mungkinnya dalam artian semua orang bisa masak bala-bala tapi nggak semua orang mau beli bala-bala loh. Next ke pertanyaan selanjutnya. Siap. Ada pertanyaan kita. Ada lagi bertanya. Ya. Mungkin Ada itu lagi. undang Bang Joli. Oh iya, iya, siap. iya. Sebelum ngajak Joli. Bang Joli, ada pertanyaan lagi nih Mas Banon. Dari nggak tahu nih orangnya masih ada apa enggak ya, dari ada kok nggak salah dari Pacik ya tadi, Ya. Bang Pacik hanya gini nih, kadang gue merasa cukup kaku nih dalam pola tubuh gitu, kayak penari gak ngalir kayak pantomim, gak luas kayak penari, gak ngalir kayak pantomim. Menurut Mas Banon nih, kira-kira apa nih tips latihannya nih biar bisa ngatasin itu? Kayaknya tadi udah dibahas ya. Cuma mungkin ada tips yang tersendiri Mas Banon apa gitu latihannya, mungkin semedi di bawah air terjun gitu atau apa? Iya, boleh. Boleh juga itu, semedi di bawah air terjun. Tapi semedi itu nggak harus di bawah air terjun ya. Kita bisa semedi di manapun juga gitu untuk bisa menemukan jawaban atau respon dari pertanyaan-pertanyaan dari pikiran kita sendiri gitu. Oh, ternyata jawabannya ini gitu. Ya tentu saja tanggapan responnya nggak ada jawaban lain selain latihan, latihan, dan latihan. Kalau saya ketemu dimanapun saya punya pertanyaan yang semacam serupa gitu, nggak ada yang lain, artinya praktek gitu, melakukan apa yang kita takuti atau melakukan apa yang kita rasa. Misalkan ini ilmu psikologi juga sih. Misalkan kita takut ngomong di depan banyak orang gitu. Takut banget sampai kadang-kadang mendingan milih mati daripada ngomong di atas panggung. Ada loh orang yang kayak gitu. Nah, gimana cara menghilangkan itu ya gitu. Pelan-pelan ngomong di depan teman-teman 4 orang dulu di depan mereka. Meskipun itu takut tapi coba ngomong. Nggak apa-apa kok gitu kan. Lama-lama kita bisa ngomong di depan 10 orang gitu. Sampai 20 orang, sampai 100 orang. Dan memang harus dicoba. Di pelan-pelan untuk mendekati trauma itu kita peluk rasa takut itu gitu. Kok saya takut banget sama anjing ya gitu. Misalkan kan ada orang yang kalau ada anjing dia takut digigit dan akhirnya digigit betulan deh karena dia rasa takut itu bisa dicium oleh si anjing itu. Nah pelan-pelan misalkan kita punya temen yang punya anjing tapi anjingnya nggak galak lah. Jadi kita bisa
bermesraan sama anjing yang galak itu, tapi pelan-pelan, memang harus pelan-pelan. Kalau langsung dihadapin anjing yang serem, makin trauma kan. Gigit. Iya, Oke. kita Berarti latihan kuncinya sih sebenarnya mungkin mengunjungi area-area oke, itu. ya latihan-latihan yang ya step by step mungkin kayak Iya, saya pernah step by bilang step. quotes yang kayak you don't have to be extreme but you have to be persistent and consistent. Jadi yang nggak harus ekstrim tapi konsisten dan bertahap kata Mas Banon tadi ya. Dan mungkin kalau tips latihannya ya mungkin saya menganalogikan ibarat diet. Ada seseorang diet terus nanya, diet lo berhasil apa sih caranya? Diet lo belum tentu berhasil di gue. Mungkin kayak gitu kali ya Mas Banon ya, latihan juga. Latihan yang apa yang di Mas Banon mungkin bisa diikuti sama orang lain tapi belum tentu efektif buat orang tersebut. Ya, Intinya kita cari formulanya sendiri gitu, betul. Formula. next question. Ada lagi? Berikutnya masih ada nih. Lebih susah mana nih acting dengan pantomim? Acting dengan pantomim terkait untuk gerak tubuhnya gitu, Mas Bang? Atau Bang Cacing nggak bisa menambah? Ya, boleh Bang Cacing gantian. Apa? Apa lebih sulit mana? Gerak tubuh nih, menggerakkan tubuh, mengapresiasi tubuh, mengekspresikan tubuh lewat acting dibanding dengan lewat pantomim, kesulitan mana ya? Kalau secara pribadi yang saya alami gitu ya, kalau berakting kan misalnya kalau emang ada lawan main itu bisa membantu gitu kan, ada lawan main kita bisa ada tektokan, ada chemistry. Sedangkan kalau pantomim pun bisa aja beregu, tapi kebanyakan kan pantomim itu performingnya lebih banyak solo yang saya banyak lihat gitu, walaupun emang ada beberapa grup pantomim gitu kan, tapi yang buat perform kan sendiri. Sebenarnya lebih sulit pantomim kalau pribadi saya ya, karena ya saya belajar pantomim juga emang kan dari kampus juga, dari ngelihat Mas Banon, terus juga siapa Bang Richard yang lain gitu kan, kayak ngelihat orang tuh enak, karena emang proses satu kan pasti latihan, emang ya emang kuncinya tuh dari latihan. Tapi kalau emang buat lebih sulitnya itu kayak selain tubuh gitu kan, nah nyambung nih karena kan kita ngobrolin tentang tubuh dan imajinasi, dimana selain tubuh juga kita bergerak, imajinasi juga kita harus jalan gitu, dimana saat kita tuh sedang di ruang apa kan. Kalau pantomim kan biasanya tuh tanpa ada set apapun, biasanya kosong, bahkan kalau emang ada bangku kita yang menciptakan bangku gitu, ada meja kita yang menciptakan meja, ada pintu kita yang menciptakan pintu, yang menghadirkan pintu itu, walaupun emang tidak kasat mata tapi bisa meyakinkan penonton bahwa kita sedang membuka atau menutup pintu gitu. Dan imajinasi itu kan emang harus jalan, gimana sih secara real life-nya kita itu, kalau emang lagi di rumah buka pintu ya emang ada pintunya kan, tinggal buka. Kalau emang kita berpantomim gitu kan nggak ada pintunya, tapi bagaimana nih pintu ini dorong atau tarik semananya nih, atau geser gitu kan, ada beda-beda tuh. Jadi imajinasinya bagaimana kita kayak memegang gagang pintunya gitu kan, nggak sekedar buka gini doang gitu. Kalau menurut saya emang lebih sulit di pantomim karena emang harus selain tubuh juga yang emang harus mengeksplorasikan dan mengekspresikan tiap gerak-gerak, perlu juga ada yang namanya imajinasi gitu, gimana imajinasi juga harus tercipta gitu, nggak mungkin kita bergerak tanpa ada imajinasi dalam berpantomim. Kalau menurut saya sih seperti itu gitu. Luar biasa. Kalau menurut Mas Banon? Lebih sulit mana ya kita dia? Apa pertanyaan lebih sulit mana? Lebih sulit mana berakting dengan, pertanyaan sih emang agak bingung ya. Kan pantomim mungkin beraktingnya mungkin film ya. Acting film dengan yang pantomim. Iya. Lebih sulit mana? Ya kalau Bang Rizwan jawab lebih sulit pantomim. Kalau saya kan kemudian memang ini jawabannya kemudian personal ya. Tergantung orangnya gitu ya, misal kira-kira begitu ya. Kalau saya lebih sulit matematika, jadi saya nggak bisa matematika. Nggak, maksud saya bukan berarti pantomim gampang dan seni peran gampang ya. Itu juga dua-duanya sulit gitu, sama. Tapi juga dua-duanya karena tapi juga dua-duanya karena kita cintai gitu, jadi tidak ada yang sulit kan kalau kita mencintai. Itu bukan perjuangan dan bukan pengorbanan. Karena kita kalau mencintai sesuatu tuh mudah-mudahan
betul, kalau kita udah latihan dan latihan dan latihan dan latihan lagi dan latihan lagi, mudah-mudahan Ya. ketemu kemudahannya. Iya. Karena biasanya katanya tuh kesulitan datangnya bersama kemudahan dan kemudahan datangnya bersama kesulitan gitu kan. Ya kadang iya, kadang lagi susah tiba-tiba kok mudah Ya, gitu. betul. Biar bingung gitu. Ya, Iya, mungkin ternyata yang susah itu mudah kalau latihan gitu kan. ya. Ternyata yang mudah ternyata terasa Akan- sulit kalau kita nggak latihan gitu. Kok jadi Iya, susah bisa juga. gitu. Ada yang Disimpulkan susah jawabannya, tapi latihan tapi nggak bisa-bisa, ada juga. Nggak ketemu-ketemu. Gak ketemu. mungkin kesimpulan dari jawabannya adalah ini ya, practice make victory, dalam artian Practice make semua perfect ya. ya oh ya, practice make perfect, victory love preparation. Nah itu dalam artian semua nggak ada yang Artinya, sulit, semua nggak ada yang sulit, tergantung memulai latihannya konsisten dan lain. Dalam artian kan tadi buat Mas Banon mungkin acting atau Bang Caci mungkin acting atau pantomim nggak sulit karena sering latihan, tapi kayak Mas Banon bilang matematika sulit buat saya, sama halnya buat saya karena acting belum latihan, iya. saya nggak pernah latihan, tapi matematika ayo mau belajar sama saya boleh karena tiap hari saya belajar. Mungkin kayak Tuh. gitulah ya. Udah ada contohnya nih, Bang Almuk jago matematika. Ada intinya sih gitu ya mungkin, dan setuju sih. Apapun yang dilakuin nggak ada sulit selama kita mencintai dan menekuni ya kali ya Mas Banon. Merawat Karena ya. betul, kalau mau dilakuin sampai jungkir balik juga kalau kita nggak suka dulu, mencintai dulu, susah sih menggelutinya apapun itu. Susah. Oke. Kayaknya nggak ada pertanyaan nih. Mungkin sekarang bisa, mungkin gimana nih Bang Jajeng, mau Ini yang nonton dulu atau kan sebenarnya hari ini tuh ada, bisa dianggap ada 2 subtopik ya, antara gerak dan imajinasinya. Cuman mungkin melihat durasi, kayaknya kita mungkin tambahin dulu sedikit tentang gerak, dan mungkin next kalau Mas Banon ada waktu lagi kita share tentang imajinasinya mungkin ya, karena takutnya nggak puas. Kentang itu nggak enak kentang. Supaya saya diundang lagi, bisa ngobrol lagi kan, bisa nongkrong di sini. Saya jarang-jarang nongkrong di Instagram Live. Kan. Mungkin yang penasaran bisa nanya-nanya juga kan langsung ke Mas Banon, bisa di-add. Ya, siap. Di EG-nya Mas Banon bisa ya, yang mau nanya-nanya langsung. Yang penting jangan digangguin aja. Nggak apa-apa diganggu juga. Ada yang mau nanya lagi mungkin, atau kira-kira Bang Jati gimana nih? Ada yang mau dikembangkan lagi pertanyaan? Atau diskusi kita kayak ini? Kalau dari pribadi gue pengen nanya sih Mas, ini Mas, kadang kan gue juga lagi belajar juga, ibaratnya kayak emang lebih banyak pengen bergerak gitu. Karena emang pandemi kan udah hampir 2 tahun lebih nih ya. Iya. Kadang jadi kita apalagi penggiat kesenian jarang ada tatap muka gitu. Lebih banyak mungkin ada hal-hal lain, tapi ibaratnya yang namanya latihan itu jadinya mungkin sedikit berkurang. Jadi mungkin lebih ke ya kalau latihan mungkin masing-masing jadinya sendiri-sendiri. Biasanya kita latihan grouping gitu kan. Untuk tubuh sih sebenarnya kan, kalau tubuh yang tadi Mas Banon bilang latihan. Orang yang nggak latihan ibaratnya kayak kaku. Orang kaku kalau terus belajar ini tiba-tiba kayak jadinya luas gitu kan. Jadi bisa bergerak, sama halnya orang yang rajin bergerak tapi jarang dilatih akan kembali lagi kaku. Ya kan, kayak emang, tapi kecuali ada memori muscle itu tadi sendiri. Hal yang ternyata bagian. Cuma ada bagian yang emang kok berasa kadang kesal sendiri Mas. Gerak gini kok perasaan tuh bisa gitu. Waktu itu tuh pernah nyoba tuh bisa sampai mungkin titik maksimalnya tuh udah nyampe gitu standarnya, tapi kok kesana kayak emang agak susah gitu kan. Mungkin kayak tips latihan yang lebih ke tubuh dan imajinasi sih, seperti apa dari Mas Banon, mungkin kayak untuk menciptakan imajinasi. Ibaratnya kan kalau pantomim kan emang harus luas wawasan tentang imajinasi, entah ruangnya dimanapun gitu. Ibaratnya kayak menghadirkan imajinasi yang kita belum pernah alamin gitu. Ya. Tipsnya maksudnya ya? Iya, lebih ke mungkin kalau Mas Banon gimana sih ngatasin
hal-hal seperti itu kalau emang bagian tubuh yang emang jarang digerakkan, tapi sekali digerakkan tuh jadi kayak feel-nya udah beda, nggak kayak yang dulu gitu. Untuk mengembalikan mungkin ada tips. Ya, atau mungkin itu alasan ini ya, alasan karena tubuh kita menua, tapi belum nggak tahu juga ya, karena gue juga kadang-kadang apa gara-gara tubuh saya ini semakin lama semakin tua kan, kemudian kita kemudian beralasan, saya sendiri maksudnya gue punya alasan sendiri, gue capek latihan, gue capek apa untuk mengolah potensi diri lagi gitu. Tapi itu kadang-kadang enggak juga gitu. Rumusnya kayak hukum alam gitu, hukum alam kalau nyentuh air basah, kalau nyentuh api panas, itu sama kayak tadi. Ya. Kalau mau bisa ya latihan, kalau orang mau tahu jawabannya ya harus nyari gitu kan. Kira-kira gitu kan. Nyari. Mencari. Biasanya orang yang mencari itu menemukan. Meskipun dia mencarinya selama 27 tahun kayak Nelson Mandela baru dibebaskan 27 tahun di penjara gitu kan, tapi karena dia mencari ternyata bebas juga, atau mungkin dia nggak nyari tiba-tiba bebas sendiri, gue juga nggak tahu kadang-kadang. Tapi gue percaya hukum itu yang mencari lah yang menemukan gitu, yang berusaha lah yang mendapatkan, kira-kira gitu. Tadi tipsnya kalau gue yakin ini mungkin personal untuk Mas Rizwan Cacing ya. Ini mungkin juga bisa diaplikasikan ke teman-teman semua. Ini juga belum tentu formula ini cocok buat Bang Rizwan, atau formula ini belum tentu juga cocok buat teman-teman yang lain, karena dosis minum obat saya dan teman-teman yang lain nggak sama gitu. Ada yang makan pisang gue cocok, Rizwan nggak cocok gitu kan, kayak gitu-gitu. Kalau saya kayak ini, saya nggak tahu, suka dengan W.S. Rendra yang menyarankan para aktornya nonton film kartun setelah latihan misalnya. Jadi gue nonton film kartun apapun, animasi, tapi yang gue suka entah itu Disney, entah itu apa, itu mengembalikan daya imajinasi saya gitu, seperti kembali ke anak-anak lagi gitu. Dan film kartun apalagi di Amerika gitu ya, nggak cuma di Amerika sih, tapi kebanyakan di Amerika itu film kartunnya lebih teatrikal. Kalau kita bisa lihat gerakannya kan lebih besar-besar, lebih lebar-lebar dan luas gitu. Dan Upin Ipin sih udah lumayan ke arah sana gitu juga kan. Dan kritiknya di Indonesia ada yang bikin film kartun kurang teatrikal gitu, bahwa anak-anak teatrik di film animasi itu bisa cepat ditangkap anak-anak, bisa cepat dipahami oleh anak-anak, karena dia lebih ekspresif, karena dia lebih teatrikal, karena dia lebih besar penggunaan emosi, tubuh, dan pikiran dan perasaannya, sehingga lebih gede lah powernya gitu. Kalau di film kan lagi-lagi kita potong, kita cut lagi itunya. Emosi diturunin, gerakan diturunin, ekspresi diturunin, semuanya kita puasa kalau di film tuh, ya kan? Kalau kita ngomong perbedaannya ya, kalau kita main film kita kan nggak boleh ekspresif gitu kan, banget. Tapi belum tentu juga Jim Carrey boleh ekspresif gitu loh kalau gitu. Tergantung tema filmnya. Tergantung sutradaranya, tergantung sutradaranya ordernya kayak gimana gitu, dan karakter yang kita mainkan di film tuh kayak gimana gitu. Nah itu satu, nonton film kartun. Terus nonton dongeng-dongeng, gue suka banget nonton dongeng Bang Agus Nuramal, Agus K. Ya, itu bikin. Terus mungkin meniru dongeng-dongeng atau bercerita, ngomong-ngomong sendiri. Akhirnya gue ngomong-ngomong sendiri, bikin cerita sendiri, bikin sesuatu yang kayak anak kecil aja gitu. Atau mainan lah, kita harus mainan banget. Tubuh kita mainin, mainan, kita cari mainan apa misalkan di sekeliling kita yang ada lah, apapun kita mainkan gitu, kita hidupkan, tubuh kita juga kita hidupkan gitu. Oke. Terus menyatulah dengan alam, gitu. Maksudnya menyatu dengan alam ya, interpretasikan sendirilah, mudah-mudahan gampang itu.
yang lebih bebas sih emang lagi mengeksplorasi ruang aja gitu, gimana step ini kadang coba untuk gerak, banyak kayak pengen ngembaliin kayak keluasan tubuh, kadang berasa kalau emang sekarang gerak lagi tuh ada kesadaran bahwa kok gerakan tubuh gua nggak optimal kayak biasanya ya gitu, karena mungkin ya menyadari kayak mungkin kayak gua juga kurang latihan gitu, karena emang biasanya kan Ya, kalau latihan berbarengan biasanya tuh mungkin faktor malas juga mas, kalau sendiri kan kadang biasa latihan ya latihan sendiri nggak ada siapa-siapa, nggak ada penyemangat lah, mungkin biasa kalau iya, latihan ya bareng betul. kan kita ada semangat untuk weh ada ngobrol, ada chemistry tentang apa sama Ya, lawan main. Kalau sendiri kan kayak mau ngobrol sama siapa gitu, kecuali kalau emang konsepnya kita mau bermonolog gitu, emang ya udah punya ruang sendiri untuk mengaplikasikan gitu. Cuma untuk tubuh ini kadang buat geraknya aja, aduh nggak ada temen nih buat pengen gerak aja, harus ada temen dulu gitu melawan itunya sih. iya, iya. Betul, itu malas juga salah satu alasan alasan saya juga gitu, bahwa saya juga malas juga orangnya latihan, malas untuk ngebaca. Gue juga, ini nasihat buat gue juga ya, nasihat buat diri saya sendiri juga, bahwa setiap manusia pasti juga punya rasa malas, kayak saya, Ya, kayak Bang Rizwan, kayak Bang Almu, kayak siapapun lah, punya punya kesibukan yang lain sehingga tidak tidak mengunjungi lagi potensi-potensi kita di jiwa kita gitu, panggilan jiwanya gitu. Sebetulnya panggilan jiwanya itu main piano. Ternyata dia melakukan misalkan bidangnya kedokteran gitu. Tapi sama sekali nggak mengunjungi karena dia sibuk aja ke dokter. Lama-lama bisa bunuh diri nih. Banyak penelitian begitu karena dia tidak menunaikan panggilan jiwanya. Kadang-kadang jiwanya. dia profesi sebagai dokter itu ternyata dipaksa oleh orang tuanya atau dipaksa oleh lingkungan atau karena pengen kaya dan terkenal gitu. Jadi tidak melak tidak Melakukan sesuai passionnya panggilan ya. jiwanya tuh nggak betul, nggak dituruti, jiwanya tuh nggak dituruti. Jangan bercanda, jiwa itu mahal juga. Mungkin bisa bisa saya berani bilang nggak, tapi nggak juga sih, bukan berarti jiwa lebih mahal dari tubuh. Tubuh juga mahal gitu, jadi jangan jangan nggak seimbang. Tubuh juga mahal, jiwa juga mahal. Tubuh tuh saya analogikan kayak materi yang kita pakai ini sekarang ya. Ini kulit ini kan materi, atau uang itu juga materi, itu mobil juga materi, sama. Nah jiwa ini nggak bisa disentuh kan, cuman itu jarang dikunjungi. Atau kalau saya bahasnya kayak ritual agama lah, misalkan sholat, zikir, ke gereja, meditasi, ke wihara, ke pura, atau panggilan agama apapun lah. Itu juga cara kita memberi makanan kepada jiwa, atau kesenian, bagaimana kita mengobati jiwa kita dengan menyanyi, mengobati jiwa kita dengan menulis, main piano, melukis. Itu sangat menyembuhkan sebetulnya kalau tahu potensi atau tahu panggilan jiwanya kita masing-masing. Panggilan jiwanya kita masing-masing ternyata beda-beda. Ada yang jadi Beda. dokter, ada yang jadi pilot, ada yang jadi insinyur, ada yang jadi pelayan gitu. Dia betul-betul panggilan jiwanya tuh untuk melayani alam semesta. Ada, bahwa pemimpin itu juga pelayan gitu. Ada panggilan, pokoknya kita kalau di pandemi ini betul-betul kayak dikembalikan lagi, kita direnungkan lagi, dibalikin ke rumah, disuruh mikir sendiri bahwa Mikir. panggilan jiwa lu sebetulnya apa, kayak dikasih tahu alam semesta bahwa kita harus balik lagi ke panggilan jiwa kita masing-masing. Itu bersyukurnya itu gitu. Akhirnya banyak orang yang kembali lagi ke bidang yang mereka cintai masing-masing gitu. Bukan hanya karena pengen uang atau pengen terkenal atau pengen dilihat tetangganya, oh punya motor baru atau mobil baru, atau Kalau pengen bisa cuman banyak duit doang gitu. Itu ya, kalau boleh juga, dicintai boleh, tapi nggak kurang jadi beban. seimbang gitu. Kenapa? Yang kalau nggak dicintai jadi percuma gitu kan. Lebih baik gaji daripada gaji 100 juta nggak dicintai, mending gaji 10 juta tapi dicintai. Nah, kayak gini tadi. Ternyata ternyata
ya ini juga saya yakin di ungkapan atau buku suci manapun membahas ini juga bahwa lebih berat ngelawan diri sendiri daripada ngelawan orang lain kan. Betul. Kalau ya sementara Mas Rizwan tadi atau saya juga lah, bukan cuma Mas Rizwan doang, saya juga kadang-kadang mencari pesaing itu di luar gitu. Waduh, gue nggak semangat kalau nggak ada temennya latihan gitu, lawan main gitu kan. Tadi kan pembahasannya tentang lawan main. Nggak semangat kalau kita latihannya nggak rame-rame gitu. Nah, sekarang karena pandemi kita dibalikin lagi kalau lawan main lu adalah lu sendiri gitu. Ya. Dan lawan yang paling besar itu diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Lawan paling keren, lawan paling tangguh, lawan yang paling susah dikalahkan itu diri kita sendiri. Ya diri Kalau ini. orang lain mah, iya, kalau orang lain mah, ya ada yang mudah, ada yang gampang, tapi itu cuma datang dan pergi. Sementara kita, diri kita nggak datang dan pergi loh. Kita sama diri kita terus setiap hari 24 jam dan bertahun-tahun. Kita berantem terus sama diri kita sendiri. Nggak bisa kabur. Dan memang nggak boleh kabur. Kalau kabur artinya bahaya kalau kabur gitu. Bahaya banget itu kalau kabur. Justru kita kunjungi itu tadi. Bukan lawan ya. Kalau gua suka dengan istilahnya Bang Aji itu teman main kan. Teman main. Ya bukan lawan main. Kalau Bang Aji istilahnya kan begitu. Dirubah sama Bang Aji jadi teman main. Ya, kita harus berteman dengan diri kita sendiri. Kalau kita bisa berteman dengan diri kita sendiri, otomatis kita bisa berteman dengan pihak lain gitu. Oke. Kalau kita bisa mencintai diri sendiri, otomatis kita bisa mencintai pihak lain. Makanya ada apa ya, pelajaran atau sekarang ini yang lagi viral gitu bahwa bagaimana kita mencintai diri kita sendiri dulu gitu. Karena itu rumus pertama. Nggak bisa kita mencintai orang lain tanpa mencintai diri sendiri. Setelah mencintai diri sendiri, baru kita bisa bermanfaat membantu orang lain atau melayani orang lain. Kalau kita bisa self-care ya, kita harus menyembuhkan diri sendiri dulu dari demam, dari batuk, dari pusing kepala, setelah kita sembuh dari penyakit-penyakit yang pernah kita alami, nggak ngerepotin orang, baru kita bisa bantu orang lain. Kira-kira gitu. Mirip kayak dialognya Reza Rahadian di film apalah. Pokoknya kalau mau ngasih kebahagiaan seseorang itu jangan cek kosong. Kalau pengen orang lain bahagia, lo harus bahagia dulu. Itu ada dialognya Reza Rahadian. Iya, itu dari film Pan Kawin. Nah, ya itu. Oke, ada lagi. Itu kenapa? Ya. Atau Bang Banon ada yang mau di-share yang lain terkait ada cerita lucu nggak sih Bang? Misalkan selama pantomim gitu, yang cerita lucu yang kayaknya, aduh inget nih momen ini lucu banget, maksudnya dalam gimana gitu. Gue takut ini kalau lucu, menurut gue lucu, kalau menurut kalian nggak lucu, gue takutnya di situ. Apa ya? Coba Cing, ada nggak cerita lucu? Cerita lucu pengalaman. Sebetulnya banyak, cuman gue nggak tahu milih yang mana gitu. Gue juga nggak tahu apakah ini lucu buat lu gitu atau gini apakah ini lucu juga buat gue, ini lucu nggak ya gitu. Bukan lucu tapi ada pengalaman yang kayaknya nggak bisa ngalamin momen itu gitu, kayak oh kebayang ya benar kalau pas gitu kayak gitulah misalkan. Ada nggak saya lagi performing di pantomim di Inggris, lupa malah ngibarin bendera Perancis misalnya gitu. Kayak momen-momen kayak gitu lah gitu, yang kayak apa ya? Momen menarik. Yang berkesan gitu ya. Ya banyak juga sih.
Eh, saya pernah main pantomim misalkan di sekolah Lazuardi ini sekolah swasta lah ya. Nah di situ prihatinnya ada beberapa anak-anak yang autism ya tahu ya. Nah, kita kan main pantomim sendirian, tiba-tiba anak autis itu maju masuk tanpa latihan, kita main konsep berdua. Aduh ini gue harus ngapain nih menghadapi anak autism nih? Padahal penontonnya banyak, ada kepala sekolah, ada ini kan. Gue perform di depan mereka, malah dia masuk gitu kan, tanpa diaba-aba, tanpa latihan. Namanya juga orang anak autis ya, anak SMP. Tapi itu jadi perform kita berdua gitu, tanpa latihan. Gue harus cepet Iya. menangkap Improvisasi. apa maksud. Ya improvisasi kayak gitu-gitu. Kira-kira ya. Menurut gua tragedi itu adalah komedi, itu tragedi banget sebetulnya itu. Hancur berantakan sebetulnya pementasan gua waktu itu. Tapi jadi seru, jadi lucu. Orang bilang, oh jadi bagus. Oh, bisa main pantomim ya? Ternyata anak tadi, padahal dalam hati gua, aduh bodoh banget lu, anjing ngapain lu masuk ke panggung gue gitu. Tapi mau nggak mau gue harus ngajak dia main gitu kan. Iya kayak gitu-gitu. Keren sih ya bisa. Tragedi itu adalah komedi. Tapi keren gitu bisa seketika men-switch, mensiasati kondisi gitu. Beda ya kalau udah profesional, kalau yang masih amatir kan pasti langsung bingung dia. Iya. Okay. Di kesenian kita akan dihadapkan banyak hal yang kayak gitu tuh, gitu. Dadakan, spontanitas atau improvisasi. Kita kemudian akan beradaptasi dengan hal itu kan. Ya gue ikut Mas Septian udah lama, lumayan lama, hampir 10 tahunan gue ikut Mas Septian. Ini juga di program Mas Septian juga, ini sekarang ini gue lagi di Solo bikin video untuk YouTube, salah satu channel YouTube yang projectnya Mas Septian gitu kan. Gue pernah pantomim sama Mas Septian pentas di luar kota lah, misalkan di Bangka Belitung waktu itu. Kita udah latihan hampir 2 minggu latihan. Dan konsepnya udah jelas, namanya gue anak sekolahan gitu kan. Sekolahan yang menghafal gitu, yang kaidah-kaidah atau latihan yang runut gitu. Gue ikutin latihannya Mas Septian dan betul-betul gue kejar karena gue merasa ketinggalan gitu kan. Dan kita udah bener tuh latihannya, udah latihan. Begitu di hari H dirubah semuanya. Wah mau pusing banget. Aduh mas, aduh gak ngerti gue. Kayak gitu-gitu. Aduh. Dan akhirnya lama-lama terbiasa gue. Terbiasa dengan keajaiban-keajaiban, dengan hal-hal yang dadakan, spontanitas, improvisasi, kecelakaan-kecelakaan di atas panggung itu sebuah keindahan gitu kan. Kira-kira gitulah. Penting ada persiapan, ini kita persiap ya kan. Memang persiapan ya, tapi kalau dirubah semuanya, kaget. Saya juga kaget waktu itu. Jadi dirubah semuanya dan dia udah kayak, ya karena dia makanan sehari-hari ya, dia sih ngadepinnya nyantai di depan ratusan penonton. Lah gua. Alright. Aduh. Gimana terus ya akhirnya mau nggak mau ya membiasakan diri untuk merasa bahwa itu bukan sebuah kesalahan, bukan sebuah kecelakaan, bahwa itu sebuah keajaiban juga, keindahan. Ya, menganggap hal-hal gelap itu juga sebuah cahaya. Selalu ada terang di balik gelap ya. Iya, ya kan. Rumit, kompleks, kabur tapi sekaligus tajam. Harus begitu. Kalau menarik, mengulur. Menarik, mengulur. Ada yang nanya lagi, Mok? Gimana, Mok? Nggak ada sih ini kayaknya. Oke, siap. Terima kasih banyak telah diajak berpartisipasi. Kita yang makasih banget. Makasih juga. Mbak Non. Sama-sama Bang Almuk dan Bang Rizwan. Tentang ternyata gerak tubuh itu gimana ya, nggak serumit itu tapi nggak semudah itu juga gitu ya. Ya betul. Yang kayak terkadang ya orang pasti yang kalau awam, mungkin para pelaku seni itu yang sering menemukan yang kayak awam tuh kayak ngelihatnya, ih itu doang mah gampang kayak gitu lah ya. Sering kayak gitu-gitu kan. Yeah. Tapi kalau kita sekarang suruh orang yang ngomong gitu lakuin.
Iya, gitu. Tapi ya jangan sampai ngelakuin ya. Ya, di Dulu mana-mana yang teori itu gampang. betul, Kebanyakan begitu. Iya. Teori itu gampang. Teori itu bisa dipahami. Tapi begitu yes, melakukan belum tentu. Kayak stand up iya, comedy. Kalau kita ngeliat Betul. anak-anak teman-teman stand up comedy, oh gampang kayaknya ya. Coba lo, iya, coba naik ke atas panggung. Baru ngerasain apa yang mereka rasain. Gua betul baru 2 banget. tahun waktu itu. Tahun 2012 sampai 13 belajar stand up comedy. Ya, sampai sekarang gue masih belajar lah. Dan gue ngerasain apa yang mereka kasih gemeter, apa lutut tuh gemeter udah ngelihat penonton sebanyak itu dan materi yang kita hafal tuh seenggaknya nggak sama persis. Gimana caranya menarik ketawa penonton? Banyak teknik-teknik yang bisa kita pahami, tapi ketika dipraktekkan ada formula lain nanti yang akan kita temukan kalau kita sering mempraktekkan. Gitu. Bukan cuma di buku tapi nggak bisa dijelasin pakai kata-kata gitu. Oh, Kira-kira gitu. Kita harus menemukan formula sendiri pasti. iya. Karena sekarang saya menemukan juga wadah kayak gini tuh sebagai jembatan sih antara para pelaku seni atau emang orang-orang yang berkecimpung di bagian seni itu sebagai profesi dengan ya mungkin kan ada yang nonton tuh emang orang-orang awam ya yang cuma nonton doang atau bahwa ngasih insight ke mereka bahwa gak semudah itu kan so Iya, iya. jadi orang jadi ngerti gitu kayak kayak saya pribadi pun jadi kayak oh iya ya ternyata kan kalau denger mah kayak alah gerak tubuh ya kayak gitu doang juga gerak kayak gitu kan tapi kalau denger ini tuh bahwa ternyata oh ada tahapannya ada prosesnya ada yang di satu sisi kayak ke kita open mind di satu sisi jadi menarik juga kayak oh penasaran nih kayak ketambah kan kalau sekarang ada wadah buat gak harus selalu kerja seni untuk maksudnya kayak sekarang banyak wadah TikTok lah YouTube apa gitu yang jadi kayak biar orang tuh kalau ngonten TikTok, ngonten YouTube tuh jadi bagusan dikit gitu kan, nggak yang cuman joget-joget ubur-ubur apa nggak jelas tuh bisa belajar ke Mas Banon kan gitu supaya jadi lebih bagus. Oke, lanjut apa nih? Gue nggak pernah main TikTok tapi loh. Iya, tapi kan siapa tahu nih generasi muda banyak yang TikTok ya nonton ini terus oh iya ya selama ini gerakan gua nggak bagus nih harus ada Iya. gininya gitu kan jadi Ini oh betul. Nggak, gue mau ngomongin ini tentang daya apresiasi. Ada boleh ininya juga memang mata kuliahnya juga itu emang apa daya apresiasi itu artinya kemampuan kita menghargai. Apresiasi itu kan tentang mengenal, menghormati, mencintai. Jadi kalau kita punya kemampuan menghargai, kalau kita punya kekuatan mencintai atau di dalam diri kita, kita harus meningkatkan kemampuan kita untuk mengenal, menghormati, mencintai apapun ya. Kita mampu mengenal, menghargai, menghormati orang lain, mampu mengenal, menghormati, menghargai tradisi atau kesenian apapun atau bidang apapun, entah itu TikTok, entah itu dance apapun, entah itu teori apapun, filsafat, agama, kesenian, science gitu, filsafat. Kalau kita mampu menghargai banyak hal, mencintai banyak hal, itu akan menjadi semakin kita lebih dewasa sih menurut saya, lebih luas lah gitu. Kira-kira gitu. ya, setuju karena ada pernah lupa ya di mana saya nemuin bahwa sebenarnya sebuah bangsa atau negara itu ya maksudnya balik terlepas ada orang hebat, ada orang pinter, ada orang manapun selama nggak dihargai mah percuma gitu kan. Kayak banyak orang hebat di Indonesia, orang orang luar biasa gitu kan nggak balik lagi di Indonesia nggak nanti jadi harga. Nah, balik lagi sebelum menghargai orang lain, kita disarankan menghargai diri sendiri dulu. Kita kenali diri sendiri dulu, kita hormati diri sendiri dulu, kita cintai diri sendiri dulu dengan cara apapun ya, dengan cara melatih, dengan cara belajar, dengan cara meditasi, sholat, zikir atau ritual apapun untuk menyembuhkan diri. Kita akan bisa lebur dengan hal-hal yang lain. Sementara sekarang ini kan manusia atau orang-orang lebih cenderung mengkotak-kotakan, mengkategorikan bahwa kalau bisa menghargai
musik ya musik aja, akhirnya musik doang, nggak kerja sama sama film, nggak kerja sama sama teater gitu. Teater toh, nggak belajar nari, nggak belajar dance, nggak belajar aktor, nggak belajar nyanyi, itu lucu. Aktor nggak bisa nyanyi itu menurut saya lucu. Aktor kok nggak bisa gambar itu juga lucu. Aktor kok nggak bisa nari tradisi itu juga lucu. Ini nasihat buat diri saya sendiri ya, karena oh iya, gue kok nggak bisa nari tradisi ya. Akhirnya gue pengen belajar. Di mana? Nggak ada alasan sekarang di mana. Di YouTube banyak pelatih-pelatih penari tradisi, apapun, mau nari remo, mau nari jaipong, nari Bali, break dance, apapun, hargai, coba gitu. Ya, biar kita lebih kaya akan wawasan, pengetahuan atau hal-hal yang indah di muka bumi ini banyak gitu. Kenapa nggak dicintai sih gitu? Kok nggak bisa sih lu cinta sama film ini gitu misalkan? Kok lu nggak bisa sih menghargai sesuatu ini gitu? Kalau di luar negeri, apapun yang lu lakukan di atas panggung, ditepuk tanganin lo gitu. Pasti diapresiasi banget. Iya, maksudnya ya di sini sih ya hampir sama lah, sebetulnya hampir sama. Iya, di sini mah sama Mas, nggak ada Ya. yang gitu-gitu itu di negara mana, negara Nggak, di sini juga sama, di sini sama. Cuman daya apresiasi, saya percaya daya apresiasi di nggak tahu kenapa daya apresiasi di negara tetangga atau di luar negeri itu lebih disadarkan bahwa mereka itu menghargai banyak hal gitu. Kalau kita lebih ngeremehin banyak hal gitu. Kalau ini ya. Yang sering terjadinya kan jadi orang lain minder duluan, takut duluan untuk doing something gitu, karena bener sih kayak kerasa kadang kalau di luar Karena itu, dia nggak menghargai dirinya sendiri. betul, kadang kalau di kita kan kitanya jadi yang aduh takut malu, takut salah atau apa karena udah termindsetkan pasti dijudge dibanding duluan diapresiasi. Kalau kayak di luar kan kayak kita baru cuman istilahnya anak kecil berani buat ada sampah di jalan diambil dia buang, terus orang yang lihat kayak ngasih tepuk tangan kayak good boy, good girl kayak Ya, kan, kayak didukung ya kan, disupport. Kalau di Jadi ilmu fisika kuantum, di ilmu fisika kuantum, orang lain itu juga kita itu juga orang lain. Kalau lu ngeledek orang lain sama kayak lu ngeledek diri lu sendiri. Itu suatu sama ini kayak kalau lu nolong orang lain, itu artinya kayak lu nolong diri lu sendiri. Ini kita nih satu kesatuan sebetulnya. Kalau kita belajar banyak hal, lu akan sadar bahwa nggak ada bedanya orang lain sama saya gitu, nggak ada bedanya pihak lain, bukan cuma orang lain ya, semua makhluk itu juga satu kesatuan. Kita ini saling berkait gitu, nggak ada yang tidak ada kaitannya. Yes, bertaut. Gitu. Kalau kata Nadine Amizah, bertaut. Oke, gimana ya? Mantap sekali ini cerita-cerita Mas Banon tuh benar-benar. Wah, nama sinyalnya insight baru putus-putus. saya buat kita. Gak apa-apa Mas. Siap. Mungkin udah hampir 2 jam juga. Mungkin kita dahsyat 2 jam nggak berasa ya? Nggak kerasa kita ngobrol nih. Karena terima kasih juga nih yang udah nonton. Ada siapa nih? Ada Rija, ada Bang Joli, sama Mbak Natasha. Tahu nggak Mbak Natasha siapa, Almuk? Ini pendukung setia saya ini. Kalau saya itu jadi istrinya caleg, Mas Banon. dia yang nyoblos duluan. Kalau saya jadi presiden. Iya, dia didampingi terus sama ini ya. Kirain jawabannya kejawab gitu kan. Jangan-jangan ini di sebelahnya ketawa-ketawa nih. Iya, benar-benar luar biasa sih hari ini ya, sharing Biasa kita di luar. bareng Mas Ban. Terima kasih Bang Joli juga. Waktu itu saya ketemu di rumah Bang Junet, Bang Joli. Sehingga kita, ayo Non, kita diskusi di live IG kata Bang Joli. Oh siap Bang. Saya bisa ngomong apa ya? Kadang-kadang gue juga nggak tahu mau ngomong apa, tapi ya sebisanya lah, seadanya gitu kan. Sharing. Sehingga ya begitulah, sharing. Bagi semua yang berbagi. Betul, tapi banyak-banyak yang bisa kita ambil sih, terlepas dari di luar yang intinya yang kita bahas soal gerak, di luar itu pun kita dapat poin-poin lebih gitu, menang banyak gitu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan salah-salah kata saya mohon maaf sama Bang Junet yang sudah dikeluarin tadi.
Betul, Nggak apa-apa lah ya. manusia tidak lupa. Kesalahan Siap. hanya milik kita, manusia, dan Bunda Dorce. Kesempurnaan hanya milik Tuhan. Lucu kamu Bang Almuk. Mungkin Bang Bunda Danon, Dorce kemana? Udah lama nggak ketemu Bunda Dorce. iya, jangan bosen nih kalau kita ketuk lagi kayaknya buat ngobrol-ngobrol lagi, sharing-sharing lagi. Mungkin Siap Bang kita Almuk, Bang dulu nih. Rizwan, Peko. Ya, kita closing pertemuan malam ini ngebahas soal gerak tubuh. Banyak hal sih sebenarnya, kayak poin penting yang bisa diambil semua orang dari belajar gerak tubuh adalah tadi benar-benar bagus adalah mengapresiasi. Itu sih yang poin kemanapun pembicaraan kita, intinya adalah mengapresiasi, apresiasi diri sendiri, maka kita bisa mengapresiasi orang lain. Banyak caranya, misalkan kayak gerak tubuh pun itu tuh mewakilinya kayak salah satu media untuk belajar mengapresiasi gitu kan Mas Danannya tadi, bahwa dengan mengapresiasi tubuh, mencintai tubuh, kita belajar dan membuka sesuatu dalam diri kita terhadap dunia luar. Dan pelajaran bagus buat semua mungkin yang nanti jadi orang tua, bahkan jadi dirinya sendiri gitu, yang belajar mengapresiasi itu penting, karena banyak orang hebat yang hilang dari satu tempat itu bukan karena tidak cinta, tapi karena tidak diapresiasi. Oke, terima kasih. Jangan lupa selalu ikutin, follow IG-nya Mas Banon. Di sini ada @Banon Toy tadi. Ini video ini bisa disimpan nggak sih nih? Ada, bisa nanti kita simpan Mas. Iya, nanti kita simpan. Siap. Nanti saya kasih tahu saya caranya, saya nggak tahu caranya. Siap, nanti kasih tahu Mas Banon. Follow Peko Teater, follow juga Bang Cacing. Terima kasih Peko Teater. Iya, terima kasih Bang Rizwan, Bang Almuk. Bahas hal menarik nih di setiap Senin dengan orang-orang yang menarik dan Dan benar-benar mengulur. Gak akan kebaca apa yang kita bawakan tuh benar-benar wah main blowing banget. ngalir aja kayak ngalir betul. Dalam gerakan tubuh kan yang ngalir aja dulu, nanti juga enak sendiri. Oke, kalau gitu saya Almuk, host dari IG Live Peko Teater kali ini, undur diri. Terima kasih buat waktunya. Terima kasih semua followers Peko. Jangan bosan, ketemu Senin depan. Salam sehat, jaga kesehatan. Hadapi pandemi, jangan lupa cuci tangan, pakai masker, dan ayo vaksin. Jaga jarak. Oke. Stay tuned. See you. Good night. Good night.